Malam sudah larut pukul 11.45. Si Panda baru saja selesai mengantar penumpang terakhirnya ke perumahan di pinggiran Denpasar. Ia berencana segera pulang karena sejak mulai berjualan ojek malam 3 hari yang lalu, selalu ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sekarang sudah larut, lebih baik istirahat aja, gumamnya sambil membersihkan jok motornya. Tiba-tiba, suara dering HP menyambar ke heningan malam. Di layar muncul pesan tanpa nama pengirim. Tolong antar saya ke Makam Wangi, Jalan Raya Uluwatu. Segera. Si Panda ragu. Makam Wangi terkenal sebagai tempat angker yang jarang ada orang yang lewat setelah malam hari. Tapi karena kebutuhan uang, ia akhirnya membalas pesan dan bergerak menuju titik temu yang disebutkan. Di lokasi, tidak ada seorang pun yang terlihat. Hanya kabut tipis yang melayang dan suara daun pohon yang berdecit. Saat ia hendak berbalik pulang, terdengar suara lembut dari belakang. "Sudah siapkah kamu, Pak Ojek?" Si Panda menoleh kaget. Sebuah sosok wanita mengenakan baju putih kuno berdiri dengan tenang di belakangnya. Wajahnya pucat sekali, tapi matanya tetap menatap dengan tatapan kosong. Tanpa banyak bicara, wanita itu naik ke belakang motor. Perjalanan jauh lebih lama dari yang diharapkan. Jalan yang biasanya hanya butuh 20 menit, kali ini terasa seperti berjam-jam. Si Panda tidak berani menoleh ke belakang, hanya merasakan adanya sesuatu yang dingin menyelimuti bagian belakang tubuhnya. Ketika tiba di depan makam, ia berbalik untuk menyapa. Tapi jok motor kosong. Di atas jok hanya tertinggal sehelai kain putih dengan bau harum seperti bunga melati yang sangat kuat. Keesokan harinya, si Panda merasa sangat lelah. Ia mencoba mencari tahu tentang wanita yang diantarnya malam sebelumnya, tapi tidak ada satupun informasi yang bisa ditemukan. Bahkan petugas keamanan di sekitar Makam Wangi mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang mengunjungi makam itu setelah malam hari. Malam itu ia berniat tidak keluar kerja. Tapi lagi-lagi HP-nya berdering. Pesan yang sama datang lagi. "Tolong antar saya ke Makam Wangi. Segera." Kali ini si Panda mencoba menolak, tapi tangannya seolah tidak bisa mengendalikan diri. Ia mengirim balasan setuju dan kembali ke titik temu yang sama. Wanita itu sudah ada di sana dengan pakaian yang sama dan wajah yang sama pucatnya. Pada perjalanan kali ini, wanita itu akhirnya berbicara. "Kamu tidak takut padaku, Pak?" Si Panda menggigil tapi tetap menjawab dengan suara gemetar. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Bu." "Baiklah. Ingat, jangan pernah melihat ke cermin spion saat kita melewati pohon beringin besar di tengah jalan," ujar wanita itu dengan suara yang merindingkan tulang belakang. Si Panda mengikuti perintahnya, tapi saat melewati pohon itu, ada sesuatu yang membuatnya tidak tahan. Ia melirik cepat ke spion dan melihat sosok wanita dengan rambut yang panjang menyemburkan darah. Matanya tertutup luka, tapi masih tetap tersenyum lebar. Ketika ia tiba di Makam Wangi, wanita itu lagi-lagi menghilang tanpa jejak. Kali ini yang tertinggal adalah sebuah gelang perak dengan ukiran bunga melati yang sudah lapuk. Setelah kejadian itu, si Panda tidak berani keluar kerja selama 3 hari. Ia membawa gelang yang ditemukannya ke seorang tukang emas tua di pasar tradisional. Tukang emas itu melihat gelang dengan wajah pucat ketakutan. "Dari mana kamu dapat gelang ini?" tanya tukang emas dengan suara pelan. Si Panda menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Tukang emas kemudian menjelaskan bahwa gelang itu milik seorang wanita bernama Dewi yang hilang tanpa jejak 50 tahun yang lalu. Ia dikabarkan sedang dalam perjalanan untuk bertemu calon suaminya sebelum pernikahan, tapi tidak pernah sampai di tujuan. Orang-orang mengatakan bahwa ia telah dibunuh dan tubuhnya dikuburkan di Makam Wangi tanpa ada yang tahu lokasi kubur yang tepat. Malam itu, si Panda mendapatkan pesan lagi. Tapi kali ini pesannya berbeda. "Bawa saya ke rumah tua di Jalan Cempaka nomor 7. Di sana kamu akan menemukan jawaban."
Dengan hati yang penuh ketakutan, tapi juga rasa penasaran, si panda pergi ke alamat yang disebutkan. Rumah tua itu sudah terbengkalai, dengan pintu yang terbuka lebar. Wanita itu sudah ada di dalam, berdiri di depan sebuah lemari kayu tua. "Buka lemari itu," ujarnya. Si panda membuka lemari dan menemukan sebuah surat kuno beserta foto seorang pria dan wanita muda yang sedang tersenyum. Di belakang foto tertulis nama Dewi dan nama prianya, seorang pria yang ternyata adalah kakek dari pemilik perumahan tempat si panda mengantar penumpangnya pada malam pertama ia bekerja sebagai ojek malam. "Saya hanya ingin orang tahu kebenaran tentang saya," ujar Dewi sambil menangis air mata yang bening seperti kristal. "Saya tidak ingin menjadi hantu yang menakutkan, hanya ingin keadilan datang." Ketika sinar fajar mulai muncul dari balik jendela, sosok Dewi perlahan menghilang, namun kali ini dengan wajah yang lebih damai. Di atas meja tertinggal surat itu, bukti bahwa Dewi bukanlah korban kecelakaan seperti yang dikabarkan dulu, melainkan menjadi korban dari keinginan seseorang untuk mengambil alih harta keluarganya.